Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast kami, Bilik. Di sini kita akan berdialog asik, membahas berbagai macam hal yang menarik dan mendidik. Bersama saya, Akmal Fardi. Dan saya juga, Suryadi. Kita akan memandu kalian dalam sesi Ramadan penuh arti. Baik, kita sudah kedatangan tamu Bapak Erik. Jadi kita di sini Pak, kita mau bahas. Nggak pakai nama asli ya? Pakai nama asli dong. Pak Mudrik. Gitu. Pak Mudrik, oke. Untuk Pak Mudrik Pak, jadi kita lagi ngomongin bulan puasa, bulan suci Ramadan Pak. Kalau ngomongin bulan suci Ramadan tuh kita bahas puasa dong. Nah kalau bahas puasa kita bicara juga soal Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat berapa? 183. 183. Ya dimana di surat itu kan udah jelas gitu kan, kita diwajibin untuk berpuasa gitu. Nah itu apalagi sekarang kita kan mengangkat topiknya tentang versi remaja nih Pak. Menahan nafsunya di bulan Ramadan ini versi remaja. Nah itu caranya untuk menahan nafsunya itu gimana sih Pak? Soalnya kan kalau kita lihat itu kan remaja itu kan paling banyak diserang oleh ya mungkin dengan godaan-godaan ya kan gimana? Ya karena penerus generasi Islam itu yang diserang gitu Pak. Dan apalagi kan tujuan dari puasa itu sendiri kan di Quran itu Pak, itu kan ini apa ya? Menjadi orang-orang yang bertakwa ya Pak. Tapi kenapa ketika kita puasa pun masih banyak yang belum bisa mencapai itu gitu Pak. Masih banyak yang melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan bahkan. Baik. Satu-satu ya, saya ambil bahas ya. Iya, Pak. 183. 183 itu bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebenarnya simpel saja. Jangan pernah menyalahkan hawa nafsu. Salahkanlah dirimu. Kenapa mengikuti hawa nafsu? Anak muda itu memang cenderung kepada hawa nafsu. Tetapi anak muda yang benar, yang baik itu bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu nggak bisa diperangi. Nggak bisa diperangi, tapi dialirkan ke aliran yang benar. Seumpama kali, kalau dialirkan ke sawah, itu jadi irigasi. Maka dia menumbuhkan padi, gitu. Tapi kalau dialirkan begitu saja, itu jadi banjir kayak Jakarta. Nafsu sama seperti itu. Jadi kalau ngikutin zaman, ngikutin masa seperti ini ya udah. Kalau sekarang pun orang pada telanjang ikut telanjang. Tapi kalau dia punya akal, mempergunakan akal, apa gunanya saya telanjang? Nah itu dia mulai masuk situ. Jadi nafsu itu sebenarnya tergantung orang. Jangan salahkan sholatnya, jangan salahkan saumnya, jangan salahkan zakat puasa, jangan salahkan Islam, salahkan orangnya. Kenapa dia nggak mau puasa? Kok ada orang yang puasa tapi masih juga maksiat? Itu bukan puasanya, dianya aja, gitu loh. Mungkin saya semalam baru baca arti Pak. Jadi di situ ditulis saya lupa surat apa, masih surat Al Imran tapi saya lupa. Di situ dibilang dalam ayat itu kamu akan diuji oleh hartamu dan dirimu sendiri. Mungkin yang dimaksud oleh dirimu itu kali Pak. Iya. Soalnya saya sendiri itu suka ketika dalam keadaan sendiri ataupun lagi beramai-ramai itu terkadang merasa bahwasannya saya itu saya, tapi kenapa ada yang berbeda dalam diri saya gitu. Ada hal lain yang saya merasa sebagai orang ketiga gitu. Ada yang berbisik kepada, misalnya ada satu hal yang menarik saya, tapi itu dilarang misalkan. Ada satu yang berbisik kepada saya, jangan, tapi ada satu juga yang berbisik lakukan. Jadi seakan-akan saya berada di tengah-tengah kedua orang ini Pak. Akmal yang berbeda. Iya. Kita disuruh milih itu kan. Di waktu yang kesempatan yang sama kita disuruh milih. Satu ungkapan yang paling baik itu be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Tapi ingat, ungkapan ini jangan sampai menyalahi makna. Be yourself, kemudian kita menjadi seenaknya aja. Celananya robek, bajunya robek, kan be yourself itu. Inilah diri saya. Kalau sudah menunjukkan seperti itu, tandanya orang itu nggak punya prinsip, nggak punya idealis. Orang Islam itu punya idealis, punya prinsip. Punya. Prinsipnya orang Islam itu adalah prinsipnya berdasarkan firman Allah, sunnah Rasul. Apa firman Allah? Suruh nutup aurat. Kenapa disuruh tutup aurat? Karena itu bagian daripada kemuliaan. Karena yang telanjang itu kambing telanjang gitu loh. Monyet juga telanjang. Gitu kan?
Nah, manusia harus beda dong sebagai manusia yang berakal kan. Kalau dalam bahasa filsafat itu al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berakal. Orang yang berakal itu adalah orang yang berpikir. Ya, cogito ergo sum. Ya, aku ada karena aku berpikir, gitu kan. Jadi kalau nggak berpikir hilang, selesai urusannya. Itu inti daripada segala-galanya. Itu hidayah pertama. Para ulama tafsir menyebutkan hidayah pertama itu hidayatul akli. Bagaimana seseorang itu mempergunakan akal, mengarahkan dirinya kepada hal yang lebih baik. Makanya takwa itu sangat mudah didapat. Kenapa sangat mudah didapat? Disuruh meninggalkan, disuruh mengamalkan yang diperintah, itu aja. Cuman dua konsep takwa itu. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Makan itu bagian daripada naluri kehidupan. Minum bagian dari naluri. Tapi ketika sampai kepada menahan hawa nafsu, itu konteksnya udah lain. Konteksnya dalam rohani larinya itu. Karena nanti berhubungan dua-duanya. Makanya Allah itu memuji sama orang-orang yang mengarahkan nafsu itu ke jalan yang benar. Dalam surat Al-Lail itu disebutkan, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Kalau orang yang memiliki jiwa yang suci itu tidak ada yang namanya rasa bersalah, tidak ada yang namanya rasa berdosa, karena dia tidak pernah melakukan dosa. Yang dia lakukan adalah seperti yang ada. Intinya saya tutup aurat, intinya saya sholat, intinya saya siam. Yang saya nggak boleh itu adalah maksiat, itu aja. Nah, terus kemudian orang yang punya akal itu adalah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita mengikuti nafsu, orang yang makan itu kan karena nafsu. Ya. Kedua, itu karena lapar. Tapi ada orang yang makan melebihi daripada kadar makannya. Seharusnya cuma sepiring, tapi kok bisa 2-3 piring? Itu makan apa kelaparan? Kan begitu logikanya. Nah, kalau makan cukup kenyang, kelaparan habis semua, gitu. Nah, ketika bulan Ramadan begini juga begitu. Orang kelaparan karena dari pagi itu. Tapi anehnya nanti agak kemakan. Nah, disitulah yang dilarang oleh Allah. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Itu. Sesungguhnya perbuatan mubadir itu adalah perbuatan saudaranya setan. Berarti yang mubadir itu ya setan. Setan itu tidak berbentuk seperti halnya harus seperti HP, laptop, tidak. Tapi perilaku, sifat. Mencelakakan dirinya, mencelakakan orang, itu setan. Mengajak orang lain untuk berbuat maksiat, setan. Setan itu bisa berbentuk laki, bisa berbentuk perempuan. Intinya itu dia berada kepada was-was pada diri. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang menghembuskan ke dalam diri manusia, ya, dari jin dan manusia. Kalau lo suka sama gue, lo harus ngorbanin dong. Kan gitu. Itu kan cinta yang bullshit gitu loh. Kalau cinta yang setia tuh nggak begitu. Kalau memang lo mau sama gue, nunggu sampai gue bisa nikahin lo. Tapi lo jangan cari yang lain. Hanya gue satu-satunya. Itu cinta setia. Kagak dipegang, kagak dicium. Tapi kesetiaan selalu ada. Gitu loh. Menjaga diri. Itu namanya cinta. Ini enggak. Kalau ngelepasin diri itu bukan cinta. Nafsu namanya. Karena setelah dia mendapatkan nikmat itu, selesai urusannya. Dia bisa cari yang lain lagi. Itu bukan cinta, nafsu namanya. Itu perbedaannya. Makan juga begitu, sama. Semuanya. Sekolah juga begitu, belajar juga begitu. Ketika kita cinta dengan yang namanya membaca, maka kita akan membaca yang lebih baik. Dan dia akan menyukainya sampai hal tersebut merasuk ke dalam dirinya. Dan dia akan menjadi jati dirinya. Ya, itu namanya Khalil Gibran begitu. Karena dia seorang sastra, ya dia akan berbicara sastra. Cintaku tidak pernah hilang. Karena dia selalu ada pada diriku. Dia akan terbang menerawang padaku dan memberikan hayalan untukku sehingga aku ada pada dirinya. Oh cinta. Kan gitu. Nah, gambar. Ketika orang itu sudah sampai kepada takwa, hakikat naiknya, hakikat. Masuk kepada tahap hakikat. Maka takwa seseorang di situ dia akan masuk dan dia tidak akan pernah mau lagi melakukan maksiat. Dia hanya mau mengambil hal yang baik. Kenapa? Setiap yang baik itu tidak akan merusak dirinya. Contoh, air teh itu kalau diminum segelas bikin tubuh ini menjadi hangat, hilang kehausan. Tapi kalau udah 2-3 gelas minum teh, itu bukan lagi hilang haus, kembung, iya kan? Iya. Nah, itu logikanya di situ.
Takwa juga begitu, nanti ada porsir-porsirnya. Oke. Nah. Terus kalau misalkan kalau zaman sekarang ini kan terkadang Pak, niat kita ini kan udah mulus gitu ya Pak. Wah, kita nih mau on the track lah ibaratnya. Kita mau beriman. Tapi terkadang dorongan potensi dari luar itu bukan dari diri kita tapi dari lingkungan gitu Pak. Siang-siang warung buka. Mantap banget. Iya kan, waktu itu saya pernah. Apalagi ada sate. Iya. Iya, saya waktu itu pernah kan. Habis zuhur. Pulang gitu. Asapnya masuk hidung. Tukang cendol. Ngider Pak, ngider siang-siang. Ngider siang-siang. Iya. Wah, katanya banget ente ngomong. Gile. Makanya itu hukumnya itu apa, hukumnya orang yang berniaga ataupun buka warung siang-siang itu gimana tuh Pak? Sebenarnya hukumnya itu nggak apa-apa. Dia buka warung juga nggak apa-apa. Kan tadi seperti itu tadi kan. Kalau bicara tentang masalah ujian itu ya begitu. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin, kata Allah. Kami akan menguji kalian ya dengan ketakutan, dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan diri. Ya. Tapi wa basyiris sabirin, beri berita gembira sama orang sabar. Kalau dia sabar sampai buka puasa ya bagus gitu loh. Tapi kalau dia, wah cendol nih, minggir dikit nih, pura-pura kan, bang, bungkusin bang, mau buat buka, padahal bohong kan? Kan ngaco itu namanya. Yang salah itu bukan niatnya, salahnya dirinya. Jadi yang merusak niat itu dia sendiri. Kayak orang sholat juga begitu, yang merusakin niat itu dia sendiri. Makanya di situ kata Allah, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah dengan apa yang kamu diperintahkan. Nah kita kan nggak istiqomah. Nah terus pertanyaannya lagi, bagaimana cara istiqomah? Istiqomah itu tingkatannya masih di atas. Bagian bawahnya itu adalah namanya mujahadah, bersungguh-sungguh. Kalau kita bersungguh-sungguh, bahasa saya kalau bersungguh-sungguh itu artinya mencintai sesuatu. Saya cinta dengan puasa. Kenapa? Dengan puasa, dompet saya itu masih utuh, gitu loh. Bahasa ini aja, bahasa gaulnya dulu ya. Dompetnya masih utuh. Kenapa masih utuh? Saya kalau sumpah dikasih duit 30.000, paling saya beli buat buka puasa. Itu pun dapat selesai, cuma 1 gelas selesai. Berarti kan masih pegang berapa? 25.000. Sekap kan 5.000. Itu logika dunia loh. Tapi kalau logika akhiratnya lain lagi. Jiwa saya jadi bersih, kemudian badan saya jadi sehat. Walaupun ini hadisnya dhaif ya, hadisnya lemah ya. Sebenarnya nggak boleh digunakan, tapi saya hanya memberikan gambar. Kata Nabi itu sumu tasihu. Katanya begitu. Berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah, saya mencoba ke medisai. Ya. Orang yang mau operasi, dulu suatu saya mau operasi itu ya, saya suruh pasien saya puasa dulu semalaman. Besok jam 8 Bu sudah siap di sini. Siapa? Tapi ternyata di jam 5 dia makan. Walaupun kagak banyak, itu bahaya buat dirinya. Sama seperti itu model-modelnya. Jadi sebenarnya yang mengendalikan kita itu bukan nafsu, kita yang harus mengendalikan nafsu, gitu loh. Jangan terbalik. Gitu loh. Karena kita yang memiliki nafsu. Motor itu kan nafsu. Motor itu nafsu. Kalau orang itu ngikutin nafsu, berarti ngikutin tren. Racing, knalpotnya digedein. Apa gunanya? Bobok ya kan? ya. Dibobok kan? Sekarang biar suaranya gede. Apa gunanya? Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Yang ada dimaki orang kan, goblok lu, beli apa lu? Nah, kan gitu. Apa enak dihina gitu? Iya, nggak enak lah. Iya kan? Malah itu kalau itu jadi doa, goblok beneran kitanya. Nah, itu kan intinya. Tapi kalau kita motor santai-santai aja, karena niat saya dengan motor bisa mengantar saya ke tempat sekolah saya, ke tempat saya nongkrong dengan teman-teman saya, ataupun ke tempat yang lebih baik lah, ke masjid yang lebih bagus. Itu adalah kegunaan motor. Oh ini enggak, tapi ternyata dipakai buat macam-macam. Ya, jadi intinya kembali lagi ke kita sendiri, mengelola jati diri. Saya belum kasih tahu ilmu untuk mengelola diri. Silakan dengan pertanyaan Anda dulu. Saya masuk situ Pak. Jangan masuk ke situ dulu, tunggu dulu. Yang lain-lain dulu aja, itu yang ada di situ dulu. Masalah mengelola diri itu nanti. Itu kunci. Orang itu mempergunakan siamnya itu dalam ibadah atau dalam maksiat. Ketika dia tidur tidak ada gunanya,